Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur setiap hari Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal ke-28 ayatnya yang ke-7. Judul renungan kita, firman Tuhan memberi pengertian. Saya akan membaca ayat ini bagi kita, mari kita memperhatikan. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar bagaimana negara Jepang mendidik anak-anak mereka. Di sekolah, mereka mendidik anak-anak yang masih kecil dengan mengutamakan pendidikan karakter, pendidikan dari segi afektif, pendidikan dari segi sikap, dari segi kepribadian, lebih dari pendidikan yang mengutamakan kognitif. Mereka lebih mengutamakan bagaimana anak-anak akhirnya bertumbuh dengan dasar yang kuat dalam hal etika, sopan santun, tata krama, lebih utama daripada hal-hal yang sifatnya ilmu, pengetahuan yang sifatnya teoritis. Kita lihat bagaimana akhirnya orang-orang Jepang itu memiliki sopan santun yang luar biasa, tata krama yang luar biasa. Itu semua karena anak-anak ini diberi pengertian bahwa karakter itu sangat penting sekali dalam kehidupan mereka, dari kecil bahkan sampai besar nanti. Nah, saudara sekalian, sungguh menarik meskipun orang-orang Jepang notabene-nya bukan orang Kristen, bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi mereka memiliki karakter, memiliki pengertian yang sangat baik. Meskipun mereka dari kecil telah dididik dengan hal sedemikian, ketika mereka besar, pengaruh lingkungan, pengaruh sosial media, pengaruh dunia ini secara global sangat besar sekali mempengaruhi juga. Itu sebabnya tidak sedikit juga orang-orang yang telah dididik sedemikian rupa, setelah besar mereka masih berperilaku tidak baik. Juga karena kita manusia sangat lemah. Kita mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal di luar diri kita yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bagaimana agar kita hidup penuh pengertian dan akhirnya hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam konteks ayat firman Tuhan ini dikatakan hidup orang yang berpengertian itu tidak mempermalukan orang tuanya, tidak mempermalukan ayahnya. Secara luas, orang yang berpengertian dalam konteks ini artinya hidup kita tidak mempermalukan orang lain, tidak mempermalukan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Hanya satu. Dikatakan di sini, orang yang memelihara hukum adalah anak atau orang yang berpengertian. Kita bisa memiliki pengertian hanya ketika kita memelihara hukum, saudara. Hukum di sini berbicara tentang firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan. Ketika kita membaca dan menyimpan di dalam hati kita firman Tuhan, hanya itulah yang bisa memberikan kepada kita pengertian. Bagaimana caranya agar kita mampu memelihara hukum Tuhan itu? Tidak ada cara lain, saudara. Hanya dengan rajin membaca, merenungkan firman Tuhan hari lepas hari, maka firman Tuhan itu bisa tertanam, terpelihara di dalam hati kita. Sayang sekali ada banyak anak-anak Tuhan mendengar firman Tuhan hanya saat khotbah minggu, hanya saat persekutuan doa. Hanya dengan merenungkannya setiap hari, maka itu bisa mengubah hidup kita, mengubah mindset kita, mengubah perilaku kita, dan kita konsisten dalam perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan yang berpengertian. Dengan demikian, kita bukan saja tidak akan mempermalukan orang tua kita, tidak mempermalukan diri kita, tidak mempermalukan gereja kita juga tidak akan mempermalukan Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan yang berpengertian, yang hidup di dalam firman Tuhan. Mari saudaraku, kita rajin membaca merenungkan firman Tuhan, kita menghidupinya, maka kita akan menjadi orang-orang yang berpengertian. Tuhan Yesus memberkati.